biar geger. Biar sudah hadir Mbak Fitri Pratiwi. Iya. Kami ucapkan terima kasih sudah hadir meluangkan waktu. Namun tentu saja kami di sini mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga Mbak Fitri diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan. Dan kami juga mendoakan semoga almarhum husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Mbak Fitri Pratiwi, sebelum menceritakan kronologisnya seperti apa, kita tahu bahwa Mbak Fitri sudah berpisah dengan ayah kandung dari almarhum Nizam. Iya. Berpisah dengan mantan suami itu di tahun berapa? Resminya itu di tahun 2020 bulan Desember, Kak. 2020. Sampai akhirnya memang Nizam ikut sama papanya. Iya. Nah jadi sebelumnya itu sempat Nizam tinggal sama papanya di Palembang. Tapi ada beberapa waktu Nizam pas di Palembang itu Nizam mengalami sakit gitu ya, Kak ya. Akhirnya dikembalikan kepada saya. Nah dalam kurun waktu beberapa tahun ini, selama 4 tahun Nizam itu sama saya. Nah di tahun 2022 Nizam itu dijemput sama papanya untuk ikut sama papanya. Seperti itu. Jadi sampai dari tahun 2022 bulan Desember itu sampai waktu Nizam meninggal, Nizam memang sama papanya berdomisili di Pontianak. Bersama dengan papanya, ibu sambungnya juga. Iya, di Pontianak. Di Pontianak. Oke, baik. 19 Agustus itu menurut hasil autopsi ya, bahwa ternyata Nizam dikabarkan meninggal dunia dan baru ditemukan di tanggal 22 Agustus. Ya. Nah, jadi sebenarnya Kak, kejadian Nizam dikurung itu di hari Senin di tanggal 19 itu, setelah Nizam pulang sekolah, Nizam itu langsung dikurung, Kak. Jadi langsung dikurung di belakang rumah, dikunciin di belakang rumah. Dari pulang sekolah jam 11 siang baru dimasukin lagi ke rumah di jam 9 di hari Selasa. Di belakang rumah itu maksudnya di mana? Di halaman rumah. Di halaman rumah belakang. Belakangnya ada halaman. Ada halaman gitu, Kak. Oke, baik. Dikunciin dari jam 11 hari Senin itu, baru dimasukin ke rumah lagi di hari Selasa di jam 9, Kak. Pada saat itu situasi dan kondisinya Pontianak itu seharian hujan, Kak. Anak saya nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Anak saya dibiarin hujan-hujanan berteduh di bawah talang air, Kak, Nizam itu. Pada saat itu Nizam cuma pakai singlet sama celana pendek. Ya Allah. Semalaman nggak dikasih lampu, Kak. Di belakang lampunya dimatiin. Jadi bayangkan anak saya dari pulang sekolah jam 11 siang di tanggal 19 Desember itu nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, Kak, semalaman. Sampai tanggal 20 jam 9 pagi baru dimasukin ke rumah, Kak. Ya Allah. Semalaman anak saya dibiarin di luar kehujanan. Mbak Fitri, papanya Nizam kemana saat itu? Pada saat itu Papa Nizam sedang ada dinas di Sintang. Nah jadi selama 3 hari Papa Nizam tidak di rumah. Selama 3 hari tidak di rumah. Ketika pulang ke rumah, yang dicari adalah Nizam, Putri. Betul. Jawaban dari ibu sambungnya? Jawaban dari ibu sambungnya, dia bilang katanya Nizam itu dijemput sama orang suruhan saya, namanya Yogi. Nah, iya, fitnah itu, Kak. Nah itu dia bilang katanya orang suruhan itu menjemput Nizam, katanya akan dibawa ke Jakarta oleh saya untuk liburan. Nah tapi pada kenyataannya kan nggak gitu ya, Kak ya. Nah itu di hari Rabu itu kan sebenarnya ini, Kak, dari tanggal 16 Agustus itu saya sudah minta video call sama Nizam. Tapi pada saat itu di tanggal 16 Agustus di hari Jumat itu saya minta video call, alasannya hujan lagi lebat. Jadi dia takut mau ngangkat video call saya. Nah udah sudah saya nggak gubris lagi. Di hari Senin saya minta video call lagi. Kondisi hari itu Nizam pada faktanya Nizam kan sedang di luar ya, di halaman. Pada saat saya minta video call itu dia bilang katanya mereka sedang kumpul-kumpul sama temennya Nizam pasca 17 Agustusan. Padahal kenyataannya anak saya sedang dikurung di luar. Nah kemudian di hari Rabunya lagi tiba-tiba dia video call saya bilang kalau anak saya hilang, Kak.
pengakuannya ke Mbak Fitri, Nizam hilang. Iya, hilang yang diambil orang tadi, yang dibawa sama orang. Katanya alasannya orang itu suruhan dari saya. Oke. Gitu. Yang pertama kali menemukan jenazah almarhum Nizam adalah? Yang pertama kali yang menemukan jenazah almarhum Nizam itu adalah Papa Nizam. Tapi Papa Nizam dapat informasi dari mertuanya atau ibu dari istrinya. Menemukan di mana jenazahnya? Menemukan jenazahnya di belakang rumah di dalam karung. Di dalam karung. Betul. Kemudian papanya Nizam pasti langsung bertanya kepada ibu sambungnya. Betul. Lantas apa jawaban ibu sambung ketika sang ayah menemukan anaknya sudah terbujur kaku, meninggal dunia di dalam karung? Saya nggak tahu apa komunikasi mereka sebenarnya ya Kak ya. Yang pasti Papa Nizam sangat syok pada saat itu, nggak menyangka. Karena jujur kami semua masih berharap bahwasannya Nizam itu memang diambil sama orang dan masih hidup Kak. Jadi kami sama sekali tidak menyangka bahwasannya Nizam akhirnya ditemukan di dalam karung pada saat. Tapi Mbak, apa penyebabnya Nizam ini sampai dipukuli atau dibunuh lah ya? Ini meninggalnya karena apa? Dia tersiksaan atau mungkin karena nggak dapat makanan, nggak dikasih makan gitu? Nah, jadi penyiksaan ini diduga sudah berlangsung lama Kak, karena dari waktu TK, guru TK-nya Nizam dan guru SD-nya Nizam sering mendapatkan Nizam memar-memar. Jadi Nizam itu saat ini kan Nizam SD, baru masuk kelas 1 SD Kak. Jadi dia itu baru mulai sekolah itu sekitar 1 bulan lamanya. Jadi selama di Pontianak. Jadi selama 2 minggu belakangan sebelum Nizam meninggal, Nizam itu ditemukan ada memar di mata kirinya. Ada luka-luka yang sering ditemukan oleh gurunya ya? Iya. Oke, tahan sebentar, kita juga mau kasih lihat ini ada pengakuan dari Mbak Fitri sendiri mengakui bahwa ada motif tertentu dari terduga pelaku. Iya. Motifnya tuh dugaan kecemburuan ya? Iya betul. Tapi itu adiknya Nizam itu apakah memang berasal, maksudnya adalah anak dari mantan suami Mbak Fitri juga? Iya. Jadi ada berasal dari bapak yang sama? Iya, berasal dari bapak yang sama. Tapi ibunya aja beda. Kenapa tinggalnya sama ibu sambung, nggak sama? Kan masih kecil tuh biasanya kan masih hak ibu. Kenapa kandungnya. diberikan? Kenapa malah sama ibu sambung? Jadi di bulan Desember tahun 2022 itu ada situasi tertentu yang memang mengharuskan untuk Nizam untuk sementara waktu tinggal sama papanya. Karena pada saat itu kan biasanya Nizam yang bantu mengawasi di rumah kan biasanya neneknya. Nah pada saat itu ibu saya harus pulang ke Jambi. Nah jadi saya diskusi sama Papa Nizam. Ini gimana untuk Nizam? Karena kan di sini kan saya bekerja. Apakah saya hire nanny aja atau bagaimana baiknya gitu? Nah nggak usah deh, nggak usah pakai pengasuh. Gimana kalau misalnya sama saya aja? Jadi kita sempat ada diskusi Kak memang. Jadi karena pada saat diskusi itu dia dengan baik ya? Dengan baik, komunikasi kita baik dengan mantan sama mantan suami, sama ibu sambung Nizam pada dasarnya hubungan kami baik, komunikasi kami baik seperti itu Kak. Dan saat itu ibu sambungnya Nizam juga ya bersedia untuk membantu untuk mengurus Nizam. Pada saat itu ibu tirinya belum punya anak Kak. Iya. Jadi dugaannya karena ada kecemburuan, kenapa kok anak saya diperlakukan berbeda dengan Nizam. Nizam sering digendong, sering mendapatkan perhatian, kok anak yang dari saya tidak diperlakukan sama. Seperti itu pengakuannya. Mbak Fitri sudah bertemu langsung dengan terduga pelaku? Iya betul. Jadi pada saat saya di Pontianak pembuatan BAP, saya sempat dipertemukan sama tersangka, sama ibu sambungnya Nizam langsung di hadapan penyidik Kak. Jadi pertanyaan utama yang saya utarakan kepada tersangka adalah kenapa dan apa kesalahan anak saya yang terbesar yang membuat kamu berpikir bahwasannya dengan membunuh Nizam itu adalah hal yang tepat gitu. Bahwasanya bunuh Nizam itu adalah hal yang wajar gitu. Apa sih kesalahan anak saya sama kamu? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Jadi dia diam, dia nunduk. Terus kita coba untuk ngobrol dari hati ke hati lah Kak ya. Saya sama sekali tidak ada mengeluarkan amarah.
saya mencoba untuk berkomunikasi dengan baik supaya kita dapat nih apa sih alasan dia. Pada akhirnya dia secara garis besar saya bisa tarik kesimpulan ya seperti itu. Dia merasa bahwasannya Papa Nizam kasih sayangnya lebih besar kepada Nizam. Dia sering melihat foto-foto Nizam waktu zaman dulu. Nizam sering digendong sama ayahnya, sama papanya. Sementara adiknya katanya nggak pernah digendong sama papanya. Yang tidak beralasan. Iya, padahal mau sampai ngebunuh. Iya. Mbak Fitri, kita juga menemukan satu fakta lainnya bahwa ternyata ini tersangka juga sempat menghubungi paranormal ya. Kita mau kasih lihat nanti Mbak Fitri boleh cerita apa yang Mbak Fitri ketahui. Terungkap Ibu Tiri menewaskan anak di Pontianak, sempat menghubungi dukun minta bantuan. Sepengetahuan Mbak Fitri, menghubungi paranormal itu apakah di saat Nizam belum ditemukan oleh ayahnya atau setelah keadaan bahwa ayahnya menyadari bahwa Nizam tidak ada di rumah? Oke, nah jadi si tersangka itu menghubungi dukun pada saat Nizam itu kondisinya sudah lemes dan diperkirakan sudah meninggal, Kak. Jadi dia itu berusaha mungkin mencari jalan keluar dengan menghubungi dukun supaya gimana saya juga kurang tahu ya. Tapi kebetulan si dukun itu ngasih arahan sama si tersangka bahwasanya ini sudah termasuk pembunuhan. Nizam harus segera hal ini harus segera dilaporkan ke RW atau ke RT atau ke polisi katanya gitu. Katanya si paranormal tersebut ke iya, tapi itu tidak dilakukan, Kak. Oke, itu Mbak Fitri bisa tahu dari mana pengakuan seperti itu? Saya karena video ini saya dapat dari keluarganya Papa Nizam. Jadi saya langsung minta nih nomor kontak si dukun itu sama keluarganya itu. Video artinya paranormal tersebut mencoba merekam percakapan. Iya, merekam percakapan. Ada bukti percakapan. Ada buktinya. Oke. Oh, takut juga mungkin paranormal itu jadi ke bawah-bawah kan? Betul, Kak. Iyalah, lagi tuh ibu ya. Ngapain juga mau ngubungi paranormal ya? Pasti kita juga yakin Udah orang jelas tua luka-luka. manapun tidak akan rela jika anaknya diperlakukan seperti itu. Pun juga dengan artikel yang satu ini. Kita mau kasih lihat, nanti Mbak Fitri boleh kasih tanggapan. Harapan ayah dan ibu kandung Nizam ingin Ibu Tiri tersangka pembunuhan dihukum mati. Saya tidak rela. Yang bilang saya nggak rela itu adalah ibu atau mantan suami. Saya. Iyalah. Mantan Termasuk suami mantan pun suami pasti juga akan melakukan hal menginginkan yang sama. ibu sambungnya dihukum mati. Iya, betul, Kak. Iya. Jadi Karena mantan suami yang saya tahu, yang saya dengar mencintai ibu sambungnya itu karena terlihat lembut, betul, baik, gak betul, kasar. betul. Makanya anak pun dipercayakan kepada ibu sambung. Iya. Dan saya juga berpikiran sama, Kak. ya? Iya, karena memang dari perawakannya, dari karakteristiknya yang kita lihat ya, Kak ya. Lembut, gitu, baik gitu gitu. ya. Biasanya kan apalagi orang daerah kan biasanya baik, Iya, perempuannya keibuan seperti itu ya, Kak. Tapi kita nggak pernah menyangka bahwasannya dia bisa melakukan hal seperti itu dan sejauh itu, Kak. Mbak Fitri, kan Nizam almarhum ini punya adik sambung ya, dari Iya. bapak yang sama. Iya. Sekarang di mana dia? Untuk saat ini adik sambungnya Nizam dirawat sama neneknya, dirawat sama ibunya Papa Nizam. Oke, dari keluarga. Dari keluarga Papa papanya Nizam. Nizam ya. Baik, ini juga ada satu postingan dari Mbak Fitri ya. Ini kita mau kasih lihat. Hari ini hujan deras. Tepat 2 minggu yang lalu anak mama ninggalin mama. Dalam keadaan kelaparan, kehausan, kehujanan, kedinginan. Di gelap malam, ketakutan sendirian menggigil. Badan kecil anak mama manggil mama, tapi mama gak bisa datang untuk peluk anak mama. Ya Allah Nizam, kasihani anak mama lemas. Badan Nizam ya nak. Ya Allah balaslah ya Allah kesakitan anak aku. Sedih sekali. Pasti Mbak Fitri punya penyesalan yang begitu besar. Kenapa saya harus memberikan atau melepaskan anak saya untuk dirawat sementara sama papanya dan istrinya ya? Iya, betul. Saya menyesal, saya merasa bersalah sama anak saya dan saya menyesal karena ternyata saya memberikan kepercayaan untuk mengurus Nizam kepada orang yang salah. Karena pada saat itu saya sama sekali tidak pernah berprasangka buruk kepada tersangka. Iya, karena yang kita lihat dia itu anaknya orangnya polos, gadis lembut, perawakannya juga baik lembut, dan juga tutur Pasti katanya tidak lembut. akan ada yang pernah menyangka hal seperti ini, perbuatan keji. Iya. Mbak Fitri, ingat gak terakhir komunikasi sama Nizam kapan? Terakhir komunikasi sama Nizam
Nizam itu terakhir kali minta dibelikan meja belajar, Kak. Jadi dia minta dibelikan meja belajar, kemudian saya belikan meja belajar di awal bulan Agustus. Saya belikan meja belajar yang kecil, yang bangkunya ada 2, jadi dia bisa duduk sama adiknya. Jadi saya sama sekali nggak ada prasangka apapun gitu ya, Kak ya. Saya kalau dia sayang sama anak saya pun sayang sama anak dia. Jadi saya sudah menganggap bahwasannya anak dia itu ya anak saya, adiknya Nizam gitu. Dan Nizam juga sayang sama adiknya. Jadi pada saat itu terakhir saya video call Nizam menunjukkan bahwa meja belajarnya udah datang nih, Ma. Nizam suka gitu. Tapi warnanya kok warna biru ya, Ma? Nizam kan suka warna hijau. Oh iya, maafin Mama ya, Nak. Mama salah beli warna ya, nanti Mama beliin lagi. Itu aja sih, Kak. Itu yang terakhir kali, Kak, keinginan Nizam. Biasanya kan setiap awal bulan saya tanyain ya, Nizam mau hadiah apa dari Mama? Nizam butuh apa? Pasti Nizam sampaikan, Kak. Atau dari ibu sambungnya, misalnya tiba-tiba Nizam butuh baju koko misalnya. Nanti kita komunikasinya baik, Kak. Saya kirimkan. Kemudian juga kalau misalnya Nizam mau butuh hadiah apa, nah itu saya pasti saya gelagat-gelagat ke sana lah gitu. Iya, Nizam juga nggak pernah ngadu, Kak. Kecuali memang tersangka ini memang dari awal memang hubungannya nggak baik mungkin. Iya. Nah ini hubungannya sangat baik, komunikasinya lancar. Iya. Yang ada hanyalah kenangannya Iya. bahwa biasanya selalu memberikan barang-barang yang diinginkan oleh Nizam, tapi yang sekarang yang bisa diberikan hanyalah doa dari seorang ibu untuk anaknya. Apa doa yang tidak akan pernah putus dari Mbak Fitri untuk anak tercinta? Saya cuma berdoa semoga saat ini Nizam bahagia, Nizam gak sakit lagi, Nizam ditempatkan di sisi Allah yang terbaik. Amin ya Rabb. Nizam akan selalu jadi anak Mama yang tersayang, anak Mama yang Mama banggain gitu. Banyak harapan saya terhadap anak saya, Kak, yang harus kita kubur ya, Kak ya, saat ini. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini adalah jalan yang terbaik. Allah lebih sayang. Allah lebih sayang sama anak saya dan saya harus ikhlas. Mbak Fitri, apa kenangan yang tidak akan pernah bisa dilupakan bersama Nizam? Nizam itu kebetulan saya suka sama BTS. Jadi kalau misalnya ada event-event BTS, saya selalu bawa Nizam. Jadi dia itu memang support system saya yang nomor 1 ya. Karena saya saat ini belum punya pasangan. Jadi kemanapun saya pergi, saya pasti bawa Nizam gitu. Itu sih, Kak. Jadi itu sih saat ini yang paling yang paling membekas di hati saya gitu. Jadi dia ARMY sama seperti Mbak Fitri. Iya, ARMY. Untuk para ARMY, seorang ibu yang kehilangan anaknya tercinta, tidak punya lagi teman untuk menyaksikan konser, tapi kita berharap doa dari Mbak Fitri akan selalu menemani Nizam. Iya, ya, Kak, amin. Sampai kapanpun. Iya, amin, Kak. Di akhirat nanti. Mbak Fitri, terima kasih banyak sudah bercerita kepada kami. Ya. Kita berharap Mbak Fitri bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Amin. Dan tetap diberikan ketabahannya juga sampai. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Baik.